Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Ibu-ibu semuanya, sahabat Qonita yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sore ini kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat, dan tentunya kita berharap tetap istiqomah untuk mengkaji ilmu Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini ibu-ibu kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, tidak terasa, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah sampai kepada episode yang ke-18 yang insya Allah hari ini akan mengambil tema menguatkan generasi di tengah arus Islamofobi, fobi terhadap Islam, ketakutan terhadap Islam. Ini sering sekali ya, mulai hari ini sering sekali disuarakan, dinarasikan begitu ya. Bagaimana kita mengambil peran untuk membentengi anak-anak kita nanti akan dibahas oleh Ustadzah. Untuk itu mari bersama-sama untuk menambah keberkahan forum kita sore hari ini. Kita awali pertemuan kita dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung. Alhamdulillah Muslimah Tangguh yang kedua sudah hampir 200 partisipan ya. Sudah hampir 200 member dan hampir setiap pekan senantiasa ada yang ingin di-invite untuk masuk begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tiap sore hari Jumat ini membawa kebaikan untuk kita, keluarga dan juga umat semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini sudah ada di tengah-tengah kita Ustadzah Dr. Faiza Rosidah yang mana senantiasa menjadi pembicara kita pada setiap Jumat sore ya Ibu-ibu. Beliau adalah seorang dokter tentunya dan daiyah. Kemudian beliau adalah public speaker on women, family, and next generation issues. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, langsung saja tema hari ini yaitu episode ke-18 akan disampaikan oleh Ustadzah Dr. Faiza Rosidah. Saya persilakan. Monggo Ustadzah. Iya, Bu Aini, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanillah wa sholliyan ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita diberikan oleh Allah, diizinkan kembali oleh Allah mengadakan pertemuan, melanjutkan kembali kajian rutin kita sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk bisa senantiasa menjalankan episode hidup kita sesuai dengan tuntunannya, tuntunan Allah, tuntunan syariatnya, yang itu memang mengharuskan kita mengalokasikan waktu secara khusus ya, rutin untuk mengkaji Islam sebagai jalan hidup. Jadi tidak hanya membatasi untuk hal-hal yang bersifat personal dan ritual saja, akan tetapi kita mempelajari Islam apa adanya, dari A sampai Z-nya. Dari dia membahas tentang akidah sampai syariah, yang itu mulai dari toharo sampai kepada bagian sosial kemasyarakatan. Hari ini, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita dengan mengangkat satu topik yang saya rasa hari ini sangat penting. Mungkin ada di antara kita orang tua yang kemudian terpengaruh dengan narasi Islamofobi yang sedang melanda di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat kita,
Dan itu kemudian juga mungkin mempengaruhi anak-anak kita dan membuat mereka ada pengaruhnya gitu ya, membuat mereka akhirnya malah menjauh dari Islam, menjauh dari syariat Islam. Mungkin orang tua malah takut kalau mau mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprofil Islam, berprofil bersyahsiah Islam, gara-gara ada arus ini. Maka ini perlu kita angkat karena ini bagian dari salah satu persoalan yang ada di tengah masyarakat dan kita diminta oleh Rasulullah kalau kita mengaku bagian dari umat Islam, kita memang harus aware, kita memang harus senantiasa mengikuti apa yang sedang terjadi di tengah-tengah umat dan kemudian kita berkontribusi di dalamnya untuk memberikan solusi yang diberikan oleh Islam. Nah, kita mengangkat ini dalam rangka untuk menguatkan kembali, pertama merefresh pemahaman tentang Islam itu sendiri. Benarkah dia itu sesuatu yang kemudian layak untuk ditakuti? Bagaimana sebenarnya mendudukkan arus dan narasi Islamofobi ini? Apakah ini sesuatu yang sifatnya alami terjadi? Ataukah ada sesuatu yang by design di sana? Ada fabricated Islamophobia. Kita akan coba buka nanti supaya dari kajian kita hari ini kita harapkan nanti komitmen kita sebagai implementasi dari keimanan yang kita punya untuk terikat pada syariah itu semakin menguat, semakin tersegarkan, kita semakin yakin, semakin mantap, dan kita juga implikasinya kepada pendidikan anak kita semakin yakin untuk mendidik mereka dengan syariah, mendekatkan mereka dengan syariah, mengembalikan mereka berusaha untuk justru menerapkan syariah, bukan malah menjauhkan mereka dari syariah. Ini saya berikan judul menguatkan generasi di tengah arus Islamofobi. Terlihat ya Bu Aini ya. Nah, saya mengawalinya dengan sebuah fakta. Ada sebuah organisasi yang aktif menyuarakan Islamofobia di Eropa, anti-Islam di Eropa, yang dia itu memiliki slogan yang luar biasa ya, dibilang luar biasa aneh atau janggal. Dia mengatakan rasisme adalah bentuk paling rendah dari kebodohan manusia, tapi Islamofobi dia katakan wujud tertinggi dari akal sehat. Jadi dia namanya sebuah organisasi yang memang fokusnya menyuarakan Islamofobi. Jadi dia meletakkan Islamofobi itu justru sebagai sebuah gerakan, sebuah kesadaran yang tertinggi dari sebuah akal sehat. Ini hanya untuk memalingkan perhatian kita supaya ibu-ibu dari yang mungkin sebelumnya ini pikiran masih kemana-mana. Slide pertama ini hanya untuk menyentak perhatian untuk bisa masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut dengan lebih fokus karena lumayan ini nanti Bu Aini pembahasannya. Jadi memang mengharuskan ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang cerdas ya, ibu-ibu yang membuka mata, membuka telinga. Nah, yang pertama kita awali untuk bisa meluruskan tentang Islamofobi dengan mengenali apa itu Islamofobi. Islamofobi itu dari dua kata ya, Islam dan fobia. Fobia itu adalah rasa takut atau ketakutan. Islam adalah Islam. Islamofobia maksudnya adalah ketakutan terhadap Islam. Arus Islamofobia, narasi Islamofobia artinya ada sebuah ide yang berusaha menyebarkan ketakutan kepada Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena Islam itu dijadikan sebagai sebuah momok yang berusaha orang dibuat takut terhadapnya, maka itu kemudian mengiringinya adalah terjadinya prasangka. Kalau di sini adalah prasangka yang buruk tentu saja karena ditakuti itu kan prasangkanya buruk ya. Masyarakat, orang itu dibikin untuk memiliki prasangka buruk terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Jadi di situ terkandung di dalamnya itu akan ada suudzon, ada prasangka buruk dan juga ada diskriminasi terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya istilah ini sudah ada sejak tahun 80-an tapi kemudian menjadi populer kembali setelah peristiwa 11 September ya, 9/11 2001, 11 September 2001, peristiwa WTC yang ditabrak oleh pesawat itu ya.
Nah, jadi ini adalah Islamofobi itu. Rasa takut dan kebencian terhadap Islam, sehingga juga termasuk di dalamnya adalah benci dan takut pada semua muslim. Jadi bentuknya bagaimana? Apapun yang merupakan simbol Islam disuudoni, dicurigai, diprasangka burui gitu ya. Apa contohnya? Simbol Islam, misalkan kerudung, simbol Islam. Maka pada beberapa tempat terjadi sebuah penyerangan atau pelarangan simbol-simbol Islam ini. Niqab, jilbab, cadar, azan, menara masjid, masjidnya, membangun masjidnya. Bahkan sampai pada level jenggot ya, hal yang sifatnya fisik. Jenggot, gamis, atau pada beberapa yang lebih parah lagi wajah yang bernuansa Arab sampai seperti itu. Jadi kalau melewati imigrasi, kalau wajahnya wajah bule, enggak kemudian mendapatkan pemeriksaan yang lebih detail, tapi begitu wajahnya ke Arapan, nah, maka itu kemudian digiring untuk diperiksa lebih lanjut misalnya. Itu bagian dari bentuk Islamofobi. Yang kedua, kemudian dilakukan kriminalisasi syariat atau hukum Islam. Misalkan khilafah, maka kemudian dilakukan sebuah upaya menghapuskan mata ajar khilafah dari kurikulum sekolah, meskipun itu dalam bahasan sejarah atau sejarahnya atau khilafah dipindah dari yang semula bahasan fikih Islam karena memang dia bagian dari syariah Islam, dipindah dari fikih kepada bahasan sejarah. Atau kriminalisasi jilbab, misalkan yang kemarin itu kan ada media dari Jerman, Deutsche Welle ya, yang mempertanyakan anak-anak kecil yang sudah dipakein jilbab oleh orang tuanya, itu mereka nggak diberi pilihan. Kayak seperti itu nanti besarnya akan membuat mereka menjadi orang yang eksklusif, tidak siap untuk menerima perbedaan, katanya seperti itu. Atau kemudian hukum-hukum yang dianggap itu mengekang perempuan, memasung perempuan, menomorduakan perempuan, atau dianggap itu menyengsarakan perempuan. Kalau perempuan nikah harus pakai wali, kalau laki-laki kok enggak, itu diskriminasi, maka itu juga diserang. Sistem pergaulan, contohnya pernah ada seorang pejabat di negeri ini yang mengomentari seorang anak TK yang dia enggak mau pulang bareng bersama teman laki-lakinya, yang kemudian dia katakan itu adalah radikalisme, karena wong anak segitu kok bicara tentang bukan mahram. Itu berarti dia sudah dididik dengan radikalisme. Tetapi tidak pernah ada sebuah komentar tentang komentar mereka tentang perilaku seks bebas yang kemudian dikatakan itu sebagai sebuah kerusakan atau bentuk radikalisme remaja kita. Itu tidak ada. Tapi yang diserang tadi adalah ketika kemudian nggak mau pacaran, nggak mau kemudian bergaul secara bebas, malah anak-anak kok kemudian sudah mulai pilih-pilih karena dia dibiasakan tidak gampang-gampang begitu ya, tidak gampang-gampang kemudian bersama-sama ke sana kemari dengan teman lawan jenisnya, mulai diperkenalkan istilah mahram, itu kemudian itu meradang mereka, dilakukan kriminalisasi. Bahkan kemudian berikutnya bentuk Islamofobi yang lain itu mulai pada level yang sifatnya sudah masuk fisik, ya, mulai ada penyerangan. Ini yang saya cantumkan di gambar ini adalah sebuah video yang sempat viral. Seorang perempuan di Australia kalau nggak salah ini, dia sedang hamil juga kalau nggak salah waktu itu, berkerudung, sedang makan dengan temannya di sebuah resto atau kafe begitu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dan nggak pakai ada masalah atau ada apapun, dia langsung menyerang si perempuan itu. Kenapa? Karena dia melihat ada kerudung yang dipakai. Itu simbol Islam dan dia termakan dengan Islamofobi. Dianggap itu sebagai itu adalah teroris, itu adalah kriminalis, itu adalah simbol barbarisme, barbarianisme, kekerasan, keterbelakangan dan seterusnya. Dilakukan penyerangan. Dirinya, jiwanya, muslimahnya maupun propertinya. Propertinya ada di beberapa wilayah itu, rumah mereka dibakar, pengungsian mereka dibakar, bahkan pengungsian dibakar. Masjid mereka kemudian di Indonesia kemarin ada masjid yang dicoret-coret ya, diberi dipilok lantainya, dindingnya, ditempeli, ditulisi dengan kalimat-kalimat yang itu menunjukkan pelecehan atau penodaan.
Lalu yang berikutnya adalah bentuk Islamofobi lain adalah mengkriminalkan orang-orang yang menyuarakannya. Jadi ketika ada dai, ketika ada kiai, ada ustadz yang kemudian dia menyampaikan hukum kewajiban jilbab, kewajiban sistem pergaulan yang itu untuk menjauhi zina, tidak boleh seks bebas, tidak boleh orientasi seks yang sesama jenis, harus dalam pernikahan, ada kemudian hukum-hukum seputar sosial kemasyarakatan yang lain, itu kemudian juga dipersekusi, dikriminalisasi. Ketika ada yang mengajarkan tentang konsep di dalam Islam itu memang dikenal yang namanya jihad. Islam itu, Rasul itu adalah orang yang memang kemudian Nabi yang juga menunjukkan Islam apa adanya dari A sampai Z itu, di antara yang beliau ajarkan memang ada yang namanya ajaran jihad. Tapi apakah kemudian maknanya adalah ketika di dalam Islam itu ada ajaran jihad berarti semua orang non muslim pasti kemudian akan dibantai? Nah, itu adalah salah satu narasi Islamofobi, karena ketidaktahuan mereka, yang mereka tahu hanya ada kata jihad, tetapi kemudian maknanya mereka maknai sendiri dengan narasi Islamofobi yang berusaha membuat orang itu dibikin untuk takut kepada Islam. Termasuk di dalamnya bentuk yang lain adalah menolak atau menghalangi ibadah umat Islam, perlakuan diskriminatif lain. Misalkan ada dulu ketika mau dibangun masjid yang beberapa blok di dekat Ground Zero, nah, itu oleh media dilakukan sebuah framing, diberi nama Ground Zero Mosque, ya. Seolah-olah, di tengah bekas tempatnya WTC yang hancur karena terorisme malah dibangun masjid, berarti itu begitu. Padahal tidak seperti itu faktanya, tetapi ada sebuah pembuatan begitu ya, sebuah pembuatan isu atau narasi, dan itu disebarkan. Nomor 6 ya, menyebarkan narasi kebencian melalui media, terutama melalui media. Framing, menutupi sebagian, mensalahpahamkan sebagian, merubah informasi, itu bagian dari yang kemudian dilakukan untuk menyebarkan narasi kebencian ini. Ini adalah bentuk-bentuk Islamofobi. Dan ini biasanya mengusung stereotip, jadi selalu dikarakterkan begitu. Kaum muslim itu ekstrim, kejam, rasis, karena di situ ada anti Yahudi. Kan ada hadis itu katanya nanti Yahudi itu akan di akhir zaman akan dikalahkan oleh umat Islam, bahkan batu-batu akan menunjukkan tempat persembunyian. Wah, itu dipahami sebagai anti Yahudi, atau dikatakan sebagai anti Kristen karena ada misalkan di Quran walantar do angkal Yahudi walan Nasara, misalnya begitu ya. Orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan ridho kecuali umat Islam itu mengikuti milah mereka, jalan hidup mereka. Itu langsung kemudian dimaksudkan, berarti ini orang Islam itu akan secara serta-merta Islam itu memerintahkan untuk memerangi seluruh non-muslim. Nah, itu bagian dari sebuah stereotip yang mereka lakukan. Mereka katakan menolak demokrasi, menolak sistem hukum selain syariah, menindas perempuan, terbelakang, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, kalau kemudian mereka, kaum muslim itu punya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, yaitu gak boleh pakai ngambil-ngambil Islam, membawa Islam ketika bicara ranah publik, ranah sosial kemasyarakatan, bicara mengatur kehidupan politik, jangan bawa agama cukup diletakkan di masjid. Inilah yang kemarin sudah saya terangkan, inilah yang disebut sebagai sekulerisme. Kalau ada muslim yang sekuler, maka mereka mengatakan itu bagus. Kalau ada kemudian muslim yang juga sama-sama menolak, memaknai bahwa jihad itu selain ada makna bahasa yang sifatnya sungguh-sungguh ya, di situ bisa juga kemudian sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam sekolah, dalam menuntut ilmu, dalam membantu orang miskin, menyantuni anak yatim misalkan. Itu juga memiliki makna bahasa seperti itu, tapi juga memiliki makna syar'i yang bermakna ada peperangan di dalam Islam yang dibolehkan dan diwajibkan dalam Islam. Kalau ada muslim yang kemudian hanya mengambil makna bahasanya saja, membatasi jihad itu hanya untuk tindakan yang sifatnya perjuangan spiritual saja, keagamaan, ruhiyah saja, bukan yang bermakna aktivitas politik dan peperangan, begitu, maka akan dinilai baik. Berarti dia cinta damai, sesuai dengan karakter
kami di sini adalah Barat yang menganut sekuler. Moderat secara politik karena kemudian mereka tidak melakukan penentangan terhadap kebijakan dari Amerika. Apakah itu yang dilakukan oleh Amerika sebagai sebuah institusi politik yang hari ini memang negara adidaya, ataukah yang dia lewatkan melalui organisasi-organisasi internasional, apakah itu misalkan dilewatkan melalui WTO, melalui PBB, melalui UNESCO, melalui WHO begitu ya. Kalau misalkan ada negeri muslim yang masih menyuarakan mengkritik misalkan ya, mengkritik tentang pasar bebas yang sifatnya asimetris. Padahal itu kan dijelaskan oleh WTO. WTO itu kan bagian dari organisasi internasional yang di situ memang juga kemudian bisa kita pahami memang ada pengaruh kuat dari negara-negara dominan, ya. Negara-negara dominan terutama Amerika. Ketika ada yang mengkritisi itu maka dikatakan itu radikal karena tidak moderat secara politik. Apalagi kemudian menolak aturan-aturan yang itu berusaha disampaikan ke seluruh dunia sebagai sebuah kebaikan, misalkan hak asasi manusia ya. Ketika kemudian seorang anak atas nama hak asasi manusia boleh menolak, boleh melawan orang tuanya yang kemudian bahkan boleh melaporkan orang tuanya yang melarang dia untuk tidak pulang malam karena pacaran atau terlalu memakai baju yang terlalu terbuka. Ya. Di barat itu kan boleh ya, anak itu memperkarakan orang tuanya karena dia merasa kebebasan dan hak asasi manusianya terbelenggu gara-gara bapaknya itu melakukan kekerasan itu tadi, dia melarangnya memakai baju sesuai keinginannya, dia mau bergaul sesuai dengan kemauannya, ternyata malah dibatasi ya, itu dianggap sebagai sebuah hak asasi manusia. Kalau ada negeri Islam kaum muslimin kemudian menolak prinsip seperti itu, justru kemudian meletakkan bahwa ada hak takdib dari orang tua kepada anaknya, maka dikatakan itu sebagai sebuah keradikalan karena tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Jadi singkatnya, kalau muslim itu cara berpikirnya dan bertindaknya sama seperti barat, yang dia mengambil prinsip sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, yang menjadikan liberalisme atau kebebasan individu itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan, kemudian hedonisme yang tidak mengenal halal haram itu dijadikan sebagai sebuah lifestyle, maka berarti itu tidak perlu ditakuti. Nah, kalau ada yang tidak seperti itu, nah itu loh yang kemudian harus segera diperbaiki dan menurut mereka ya, agar tidak menakutkan. Jadi kalau yang tidak seperti mereka inginkan, tidak sesuai dengan mereka, itu yang menakutkan. Mereka deskripsikan, mereka narasikan itu menakutkan, muslim yang menakutkan. Maka harus ada sebuah deradikalisasi, ada sebuah upaya untuk tidak radikalkan mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa terjadi Islamofobi ini? Adanya salah paham salah, atau tidak mau paham akan hakikat Islam. Jadi memang ada orang-orang yang memang nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti apakah benar kalau kemudian seorang anak itu sejak kecil dia dibiasakan untuk mengenal sholat 5 waktu, mengenal menutup aurat, itu berarti dia itu dilakukan kekerasan oleh orang tuanya, dipaksa. Nggak paham dia. Itu adalah kalau dalam sistem Islam, itu begini penjelasannya, seperti kemarin ya. Itu bagian dari proses pendidikan. Sesuai dengan berbasis usia, ada tahapan di mana mereka diperkenalkan dan dibiasakan, tapi tidak dipaksa. Kalau di tengah mereka kemudian anak-anak itu mau melepaskan, belum berlaku hukum. Tapi yang nggak paham ini kan mengatakan udah dipaksa, bayangkan begini-begini dan seterusnya. Ada salah paham, ada pemahaman yang salah, ada yang memang tidak mau paham akan hakikat Islam. Yang kedua ada trauma sejarah masa lalu, bahwa ini bisa begini versinya, bahwa memang pernah ada sejarah peperangan yang terjadi antara Islam dan Kristen, jadi yang berbasis agama ya, dalam bentuk perang salib misalkan, yang itu cukup panjang dan yang harus dipahami kekejaman juga kemudian sebenarnya justru kita menemukan fenomena atau fakta sejarah itu menunjukkan bahwa pembantaian yang sebenarnya terjadi itu justru yang dilakukan bukan oleh kaum muslimin, bukan oleh misalkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina dari kekuasaan salib misalkan, itu kan tidak ada pembantaian sama sekali. Atau ketika Muhammad Al-Fatih juga membebaskan
membebaskan Konstantinopel, juga tidak ada pembantaian sama sekali. Yang mereka sampai sudah kadung ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sebelumnya memang sejarahnya berbeda. Mereka melakukan sebelum itu melakukan yang namanya pembantaian kaum muslimin itu, darah mengalir di mana-mana, itu mereka tahu, sehingga itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Khawatir kalau kemudian itu menjadi sebuah balas dendam begitu ya. Dan faktanya ketika kemudian memang ada khilafah itu bahkan memang memiliki kemampuan untuk melindungi beberapa negeri-negeri yang jauh dari wilayahnya ketika itu bagian dari negeri Islam. Misalkan Aceh itu ya. Ketika Aceh itu kaum muslimin yang mau pergi haji, ternyata dia diganggu Portugis ya. Kan dia mengirim surat ke Khilafah Turki Utsmani diminta untuk dibantu mengamankan, maka dikirimkan itu kan pasukan dari Turki Utsmani mengamankan jalannya. Dia juga si Khilafah itu mengirim surat ke Belanda yang menjadi sekutu dari Portugis, juga Inggris, agar kemudian jangan mengganggu kaum muslimin karena itu dalam penjagaan mereka. Ini memang kemudian dipahami, oh ada sejarah seperti itu. Kemudian yang lain itu dipicu dengan ada keberadaan ada orang-orang yang itu dianggap sebagai representasi Islam, yaitu siapa? Misalkan kan ada itu gerakan-gerakan, kan ada itu tindakan-tindakan beberapa kali pengeboman. Nah, itu kan berarti kan sebuah terorisme, itu kan tindakan kekerasan. Nah, tapi apakah kemudian adil ataukah kemudian layak menjadikan keberadaan mereka itu sebagai sebuah representasi dari Islam dan kaum muslimin? Tetapi harus diakui keberadaan kelompok-kelompok yang seperti ini, adanya orang-orang begini tadi, lepas dari ketika kita detail lebih lanjut itu sesuatu yang benarkah itu karena dorongan Islam ataukah itu adalah sebuah fabricated terrorism ya, yang semakin kesini semakin terungkap bahwa ternyata bukan karena mereka itu hero Islam begitu saja, tetapi ada unsur peradikalisasian, ada infiltrasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ada maksud tertentu yang mau dibuat. Jadi itu juga masuk ke dalam yang keempat. Ada industri Islamofobi, memang ada membentuk narasi Islamofobi, ada produsennya begitu ya. Ada yang kemudian terlibat dalam ibaratnya kayak film begitu. Ada yang mensyuting, ada yang mengurusi lighting, ada artis-artisnya begitu ya. Ada upaya untuk ada produsen atau donaturnya, ada upaya untuk menjualnya gitu ya, mengiklankannya. Ada untuk tujuan tertentu. Nah, nanti kita akan tunjukkan, kita akan lihat. Ini yang kemudian bisa kita lihat contohnya yang saya tuliskan di gambar sini. Ini adalah hasil laporan dari Hubnote Head tentang Islamofobia yang terjadi di Inggris. Bahkan tanpa ada alasan yang mereka miliki itu, sepertiga populasi di sana pada tahun 97 itu, orang Inggris percaya bahwa Islam itu jadi ancaman bagi kehidupan mereka. Dan seterusnya. Padahal nggak ngerti loh mereka itu. Karena termakan oleh narasi Islamofobia ini. Nah, apa bahayanya? Bahayanya selain dari bahwa tadi itu ya akan ada orang-orang yang akan ada korban dari kaum muslimin yang dia akhirnya dipersekusi, yang dia akhirnya di rumah dibakar, dibunuh dan seterusnya. Itu memang iya, tetapi lebih lanjut adalah yang saya tuliskan di sini ini adalah sesuatu yang mungkin berikutnya, bahaya berikutnya yang mungkin tidak nampak atau bahkan tidak disadari oleh umat Islam. Ketika mereka kemudian terbawa oleh narasi ini. Yang pertama adalah bahwa umat Islam akhirnya takut dan benci dengan agamanya sendiri. Mereka karena takut dan benci akhirnya nggak mau mempelajari Islam, akhirnya mereka tidak paham dengan Islam sebagai jalan hidup. Karena mereka tidak menguasai Islam, mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Ketika mereka mendidik anak-anak mereka tidak untuk memiliki profil Islam yang kafah. Akhirnya ketika persoalan-persoalan kehidupan ini lepas dari pengaturan Islam, sebagaimana yang justru disampaikan oleh Islam, maka itu akan mengantarkan kepada ma'isyatan dongka, kan gitu kan ya, kesempitan hidup, penuh perusakan. Justru generasi kita itu malah banyak yang zina, banyak yang kena narkoba, banyak yang kena HIV AIDS, banyak rumah tangga yang penuh perselingkuhan, banyak perceraian, malah begitu. SDA kita banyak yang tergadai ke tangan swasta, perorangan atau asing ya. Bahkan kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok itu terkapitalisasi, pendidikan kah, kesehatan kah, tambah mahal karena dijual beli, bukan sebagai layanan kesehatan, bukan sebagai sebuah layanan kebutuhan pokok yang wajib diberikan negara secara cuma-cuma sebagaimana konsep Islam, tetapi justru diperjualbelikan. Akhirnya lebih lanjut lagi, kalau mereka itu tidak menguasai Islam, justru itu yang kemudian akan melanggengkan dominasi dan penjajahan yang dilakukan Barat. Contohnya misalkan, kalau kaum muslim itu ngerti bahwa
Di dalam Islam itu namanya air, hutan, sumber daya alam itu bagian dari bahan bakar, juga bagian dari kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan ya. Baik itu swasta, perorangan maupun korporasi. Contohnya berarti misalkan barang tambang emas di Gunung Gresik di Papua. Nah, itu ketika kemudian diatur dengan Islam, mestinya tidak akan diberikan kepada Freeport. Dan penjajah paham betul kalau kemudian umat Islam Indonesia itu kemudian mengadopsi pemikiran Islam, maka mereka berarti tidak diizinkan untuk memiliki dan menjadi pengelola dari tambang emas di sana. Maka mereka tidak bisa menguasainya. Contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bahaya berikutnya adalah konsekuensi di akhirat. Kalau kemudian kita tidak menerapkan syariah, itu ada konsekuensinya. Kalau kemudian kita coba dudukkan, sebenarnya Islamofobi ini bagaimana? Betulkah seperti itu? Jadi Islamofobi ini semakin ke sini sebenarnya Ibu lebih kepada yang justru yang terakhir itu, fabricated Islamofobi. Karena sebenarnya tidak terbukti di mana tuh sebenarnya kemudian di tengah-tengah masyarakat itu kemudian ada orang Islam nggak ada apa-apa tiba-tiba dia kemudian melakukan pengeboman, kemudian melakukan pembunuhan itu mana tuh? Di mana? Yang ada itu misalkan Christchurch itu tuh seorang psikopat itu non muslim, tapi begitu pelakunya non muslim kan nggak dikatakan sebagai sebuah terorisme atau radikalisme, tetapi kegilaan gitu ya, orang gila. Sama juga di Indonesia ketika ada yang nyoret-nyoret masjid yang bakar itu kemudian tidak dikatakan sebagai radikalisme atau terorisme, tetapi itu kegilaan. Bahkan orang menusuk Syekh Ali begitu ya orang gila. Nah, jadi pasca keruntuhan ideologi sosialisme kan tinggal kapitalisme. Kapitalisme ini kemudian memposisikan Islam karena memang ideologi di dunia itu cuma 3. Kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Ketika sosialisme runtuh dan Uni Soviet runtuh, maka kapitalisme yang diusung oleh Amerika ini memang tidak memiliki musuh potensial gitu, yang kemudian dia harus waspadai kecuali Islam, dan itu kemudian sudah dituliskan akan terjadi clash of civilization yang akan membuat kapitalisme akan berbenturan dengan Islam. Secara konsep maupun metode memang bertentangan. Jadi kalau misalkan Islam mengenal halal haram, kapitalisme justru tidak perlu halal haram, yang penting memuaskan. Kalau Islam kemudian mengenal ada akhirat itu sebagai tempat pertanggungjawaban, sehingga di dunia ini ada aturan yang harus dilakukan, diselaraskan sesuai dengan maunya sang pencipta, kapitalisme justru melepaskan keterkaitan antara Tuhan dengan pengaturan dunia. Tuhan itu ya urusannya agama, tetapi untuk mengatur kehidupan ini sesuai maunya dia. Yang ini kemudian termasuk ketika kapitalisme itu memiliki metode untuk menerapkan dan menyebarkannya dengan penjajahan, itu bertentangan dengan Islam. Maka akhirnya memang kalau kita gabungkan dengan yang ketiga, secara faktual, faktanya hari ini, kapitalisme sedang menguasai dan mendominasi dunia, termasuk yang didominasi itu adalah negeri-negeri Islam, yang banyak menjadi daerah jajahannya. Maka kapitalisme itu benar-benar paham, memahami bahwa kalau kemudian Islam kafah ini bangkit, bahkan kalau sampai pada terrealisir hingga pada sebuah kekuatan politis seperti kisah ketika ada negara Islam yang menerapkan Islam kafah tersebut, seperti kekhilafan Turki Utsmani yang terakhir tadi, contohnya sampai bisa melindungi penduduk Aceh untuk pergi haji dari serangan Portugis dan Belanda misalkan, maka pasti itu akan membahayakan kapitalisme begitu. Sehingga itu akan mengancam dan mengakhiri hegemoninya. Itulah mengapa kemudian dia justru punya kepentingan untuk melanggengkan Islamofobi ini, melakukan fabrikasi Islamofobi ini, memproduksinya, menyebarluaskannya, berusaha membuat orang supaya mengambilnya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam, lalu bagaimana yang harus kita lakukan untuk menguatkan generasi? Yang pertama itu Ibu, bantu Ananda untuk bisa memiliki keimanan yang kokoh. Kenapa kok bicara Islamofobi kok kemudian keimanan yang kokoh? Nanti silakan dibuka episode pembahasan kita tentang jalan sahih menuju keimanan dan berislam, keimanan itu meniscayakan berislam kafah ya, mengambil Islam kafah. Itu nanti silakan dibuka. Jadi di sana ada penjelasan yang kemudian saya sampaikan dengan panjang lebar bahwa kenapa kok kemudian kita memulainya dengan memastikan keimanan anak kita kokoh? Karena iman inilah yang akan jadi akar
dari bangunan profil pribadinya. Dan iman atau akidah itu pula yang akan menjadi akar dari bangunan peradaban di tengah masyarakat. Berawal itu dari akidah. Anak kita itu jadi anak yang solih ataukah rusak ya, suka maksiat ataukah milih taat ya, rajin ibadah ataukah justru rajin melakukan kemungkaran-kemungkaran, itu karena akidah Islam yang dia punya. Nanti akan mengantarkan kepada keterikatan pada syariat, dan di antara syariat itu adalah dia harus menjadi anak yang melaksanakan sholat 5 waktu, sopan dan santun kepada orang tuanya, memuliakan begini dan seterusnya. Kalau kemudian iman sebagai akar dari peradaban juga begitu. Akidah, keyakinan bahwa Allah sebagai Al-Khaliqul Mudabbir itulah yang kemudian akan mengantarkan kita meyakini aturan terbaik, baik itu yang mengatur urusan ritual sampai ke sosial masyarakat, pendidikan, sosial, pergaulan, ekonomi, hukum dan seterusnya, itu harus berasal dari dibangun dari akidah Islam. Berarti diambil dari aturan yang berasal dari Allah atau syariahnya. Itu. Jadi itu yang pertama, akarnya itu adalah akidah atau iman. Lalu harus dipastikan iman yang kokoh itu harus, supaya kokoh ya, itu tidak boleh didogmakan. Tetapi diajak anak itu menelusuri sehingga dia seolah-olah dia memang menemukan sendiri melalui proses pembuktian bahwa oh iya memang Allah itu ada. Oh iya memang ada akhirat. Oh iya memang ada hari kiamat. Oh iya memang ada surga neraka. Sehingga saya harus memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga saya harus kemudian melakukan ketaatan pada Allah. Itu memang dia sendiri yang mendapatkan kesadaran itu. Nanti dibuka kajian kita dulu ya, supaya ngerti bagaimana metodenya. Jadi di situ kita melibatkan keberadaan naluri beragama yang dimiliki anak kita. Kita fungsikan akalnya untuk memahami alam semesta, bukti-bukti yang ada, termasuk juga bukti naklinya Al-Quran itu. Kita diajak untuk membuka bukti-bukti itu. Dengan itu nanti kita akan bisa ketemu dengan bagaimana keimanan yang seharusnya. Dan kalau sudah dipunyai, Ibu-ibu, maka ini harus terus dijaga. Namanya akar ini harus dipelihara, dipupuk, ditumbuh suburkan, begitu ya. Anak-anak itu perlu kemudian senantiasa di-refresh terus. Di-refresh terus, diingatkan terus bahwa ada Allah. Kenapa kok saya harus taat ya kan? Kalau misalkan Allah yang memberi kamu nafas, memberikan kamu oksigen, yang memberikan kamu mata, hidung, tangan, kaki, semuanya itu, kemudian mengatakan, mas gak usah, saya cabut saja. Gimana? Bisa enggak? Itu kan membantu untuk merefresh. Oh iya, saya berarti harus berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah. Salah satu bentuknya adalah kemudian taat kepadanya. Itu bentuk-bentuk dipupuk, ditumbuh suburkan. Yang kedua, bantu Ananda untuk memahami, kalau dia sudah punya keimanan itu tadi, konsekuensinya adalah, kalau kamu mengaku mukmin, kamu mengaku iman, maka menjadikan syariah sebagai jalan hidup. Ini tunjukkan, ini beberapa gambar yang saya tulis di sini, yang saya cantumkan di sini adalah slide dari presentasi saya di episode tersebut. Jadi memang kalau kita ngaku mukmin, pengakuan keimanan kita itu mengandung konsekuensi. Kita memang harus menjadikan Allah itu juga sebagai Al-Mudabbir, yang kita akui dia adalah yang maha mengatur segala sesuatu. Ketika menciptakan bulan, matahari, alam semesta ini nggak dibiarkan, tapi diatur oleh Allah. Menciptakan manusia juga begitu, disiapkan bagaimana makannya, bagaimana cara keluarnya, bagaimana mendapatkan air, bagaimana mendapatkan daging, bagaimana mendapatkan tanaman, itu sudah diatur oleh Allah. Al-Mudabbir. Bahwa konsekuensi iman adalah kita harus udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam secara kafah. Mengambil apa yang dibawa oleh Rasul dalam bentuk syariahnya. Lalu yang ketiga, bantu Ananda tuntun gitu ya, untuk bisa memiliki pemahaman bahwa syariat itu tadi itu tuh terbaik untuk dia. Itu jalan hidup terbaik yang pernah ada. Yang paling pas untuk dia. Sebuah aturan, manual, guidance ya, yang dibuat oleh Sang Pencipta. Tentu dia yang paling tahu hakikatnya manusia, hakikatnya kehidupan, hakikatnya alam semesta ini. Tentu dia yang paling tahu apa yang akan jadi baik dan buruk bagi ciptaannya, apa yang akan bisa merusaknya, apa yang akan bisa mengatakan pada kebahagiaannya. Maka kita harus paham bahwa bantu dia melalui pendekatan secara ikhtiqadi gitu ya. Oh, pasti benernya, pasti bagusnya. Wong itu berasal dari yang maha benar. Maha tahu atas segala sesuatu. Maha sayang pada manusia, maha seterusnya. Penjelasan secara normatif juga perlu disampaikan. Aturan Islam itu sudah sempurna. Gak ada yang seperti Islam ini.
Dia ngatur mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari hal yang sifatnya aturan personal kita, potong kuku, mandi junub, bersuci begitu ya. Sampai kemudian bagaimana cara kita berpakaian, cara kita berbicara, diatur hingga pada tataran mengatur sosial kemasyarakatan. Kalau misalnya ada yang mencuri, kalau ada yang menjadi koruptor, kalau kemudian ada yang membunuh, bagaimana? Ada aturan yang lengkap normatifnya. Tunjukkan itu supaya oh iya. Jadi memang Allah yang maha benar tadi menurunkan aturan itu sudah komplit. Kemudian perlu juga untuk semakin mengokohkan keyakinan dia kepada syariah ini yang terbaik. Kisahkan tentang sejarah Islam yang benar, sirah Nabi yang benar, sirah sahabat yang benar, pendekatan secara historisnya, bahwa ketika Islam diterapkan itu begini kejadiannya, nggak seperti yang digambarkan itu, nggak ada ceritanya kemudian pembantaian begitu. Kisahkan bagaimana ketika Fathu Makkah terjadi, pada Rasul dan para sahabatnya itu ketika beliau terpaksa hijrah itu keadaannya bagaimana? Dipersekusi. Tapi ketika mereka dalam keadaan kekuatan penuh, dominan, masuk ke dalam Mekah, Fathu Makkah, apakah terjadi pembantaian? Tidak ada. Ketika kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, memenangkan perang salib, apakah terjadi pembantaian? Tidak. Ketika Umar bin Khattab menerima kunci Palestina sebelumnya pertama kali ya, dari pimpinan pendeta di sana, seperti apa situasinya? Bahkan Umar milih untuk sholat itu di tempat tertentu supaya tidak kemudian kaum muslimin berikutnya mendirikan masjid di tempat itu yang itu adalah gereja begitu. Tidak sholat di situ beliaunya. Jadi itu adalah tunjukkan itu sejarahnya. Apakah kemudian benar ketika Islam itu diterapkan kaum muslimahnya itu terpasung. Akhirnya tidak bisa jadi pedagang, tidak bisa sekolah, tidak bisa terjun dalam politik. Coba ditunjukkan itu semuanya. Kisah-kisah sahabiah. Tunjukkan supaya kemudian narasi yang salah paham salah, tidak mau memahami itu tuh kemudian akan terhapuskan dari benak anak-anak kita. Nah, lalu berikutnya untuk semakin menancapkan adalah menggunakan pendekatan empiris. Empiris itu fakta hari ini. Tunjukkan ketika hari ini ada banyak kerusakan pada generasi kita, pada masyarakat kita. Teman-temanmu banyak yang kemudian banyak hamil di luar nikah, banyak yang kena narkoba, banyak yang kemudian koruptor. Apa itu karena Islam? Apa karena mereka menerapkan Islam? Apa karena khilafah? Hari tidak ada khilafah, belum ada khilafah. Itu tidak menerapkan syariah. Justru mereka itu tidak menerapkan syariah. Membantu koruptor yang memakan harta rakyat. Lari dari hukum. Ya, jaksa kemarin ya ada ya. Itu ketika membawa lari koruptor tadi, bermaksiat tadi, dia nggak memakai kerudung, tapi begitu tertangkap dan dibawa ke pengadilan, langsung memakai kerudung panjang gitu ya. Ibu saya. Jadi itu justru kamuflase kan begitu kan, harus kita pahami. Oh ya. Jadi empirisnya apa-apa yang kita hadapi hari ini, kerusakan ini justru bukan karena syariah. Ini tapi justru karena kita meninggalkan syariah. Ini ajak Ananda untuk buka mata, buka telinga terhadap fakta di sekitarnya. Lalu yang berikutnya, yang keempat. Luruskan berbagai salah paham salah, tidak mau paham yang spesifik terhadap apa yang diserang tadi. Ekstrim, barbar, teroris. Buka faktanya. Yang dimaksud dengan teroris itu apa ukurannya? Adanya orang yang membunuh, menghilangkan nyawa, berarti misalkan ketika kemudian Amerika mengirimkan pasukan yang membombardir Irak, Afghanistan, beberapa negeri-negeri Islam lain termasuk Suriah misalkan, apakah dia disebut teroris? Padahal yang dihancurkan tidak hanya orang per orang, tapi satu negara, kota, dan seterusnya. Apakah dia rasis? Kalau kemudian dia tidak mau mengikuti perayaan hari raya agama lain, apakah itu disebut sebagai intoleran? Apakah betul seperti itu? Itu Ibu berarti harus mengerti, harus mengkaji dulu sebelum bisa menerangkan ini kan begitu kan ya. Kalau misalkan kaum muslimin itu tidak mau menerima hukum barat yang tadi itu mengatakan bahwa keputusan itu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga kalau mayoritas rakyat mengatakan khamr itu boleh asalkan persentasenya di bawah 5% dan
diedarkan hanya di hotel-hotel asing misalkan atau di tempat-tempat tertentu. Ketika umat Islam menolaknya dengan mengatakan tidak bisa karena syariat mengatakan khamr itu ya haram sedikit atau banyaknya. Zina itu ya haram dilokalisir atau tidak. Ketika kemudian kita menolak sebuah sistem yang memunculkan syariah itu sejak awal ditolak dan justru keharaman itu justru dilegalisir, maka betulkah itu dikatakan sebagai sebuah keradikalan, keintoleranan? Jadi disampaikan itu ditunjukkan. Hukum jihad, benarkah jihad itu kemudian maksudnya itu justru faktanya seperti yang digambarkan oleh orang-orang itu, orang-orang yang Islamofobi, ada penyembelian yang ngawur-ngawur begitu. Siapa sebenarnya ISIS? Betulkah ISIS itu adalah representasi Islam? Ada nggak kaitannya ISIS itu dengan sebuah rekayasa global untuk melakukan Islamofobi secara global? Itu tunjukkan, Ibu ya. Termasuk benarkah khilafah itu kemudian ancaman bagi negeri ini? Apakah itu identik dengan sebuah kekerasan dan seterusnya. Ketika ada orang menyuarakan koreksinya terhadap penguasa, betulkah itu kemudian dikatakan sebagai sebuah apa namanya upaya untuk merongrong begitu ya? Koreksi secara lisan saja misalkan. Itu tunjukkan per item yang itu memang kemudian secara spesifik diserang, maka kita harus bukakan. Kalau misalkan kemudian dikatakan Islam tidak adil antara laki-laki dan perempuan, kenapa? Karena kan katanya pemimpinnya itu laki-laki. Kalau perempuan itu yang dipimpin. Perempuan kalau keluar harus memiliki izin, laki-laki tidak. Laki-laki mencari nafkah, perempuan tidak wajib, dibolehkan. Nah, itu kan diskriminasi. Misalkan seperti itu. Maka ibu-ibu harus mengetahui dulu, pahami, belajar dulu berarti tentang itu tadi semua supaya bisa menerangkan. Benar nggak sih kalau misalkan seorang ibu itu diminta izin kepada suami ketika keluar rumah itu merupakan diskriminasi atau sebuah upaya untuk menginferiorkan dia? Justru tidak, itu justru menunjukkan sebuah konsekuensi logis ketika Islam meletakkan tanggung jawab penjagaan keamanan, kemuliaan, kehormatan seorang wanita itu di tangan suaminya, maka sangat tidak bisa dipahami. Tentu sangat sulit bagaimana seorang suami bisa menjaga keamanan, kehormatan, kemuliaan istrinya kalau dia tidak tahu istrinya sedang pergi kemana, sedang hilang, sedang di tengah hutan, sedang di mana, dia tidak mungkin. Jadi itu adalah baru bisa kita jawab kalau kita kemudian mengkajinya. Gitu. Yang terakhir, insya Allah ya, adalah lalu kita bantu anak-anak kita itu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Jadi tidak cukup mereka itu kita cetak bagus di dalam rumah, tapi kemudian ketika keluar, ketika mereka mengakses internet, membuka TV, mendengarkan podcast atau berinteraksi dengan teman-temannya, itu ternyata semua interaksi itu interaksi yang rusak. Maka di sini harus ditegakkan 3 pilar ya, 3 pilar yang akan menegakkan kebaikan di tengah masyarakat. Yang pertama memang perlu ketakwaan individu-individu. Maka kita cetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Tapi harus ada juga di tengah-tengah masyarakat itu sebuah aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang hidup. Gak boleh ada masyarakat yang itu apatis, yang cuek dan seterusnya. Lalu yang berikutnya ada pilar negara, karena negara itulah yang punya kekuasaan untuk menegakkan dan menerapkan aturan kalau ada yang melanggar. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan pembunuhan tidak hak, tidak benar, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh aturan, kan dia yang bisa menegakkan. Kalau ada orang atau pelaku yang melakukan misalkan predator anak gitu ya, melakukan kekerasan seksual, perkosaan kepada anak, dia yang punya kemampuan untuk membuat para kriminal ini tuh menjadi ketakutan, menjadi jera dengan dijatuhkannya hukuman. Termasuk orang-orang masyarakat di sekitarnya yang belum melakukannya akhirnya menjadi tercegah. Maka harus semua pilar ini tuh sinergis, semuanya menjadikan keberadaannya tadi, kontrol dirinya tadi, tugasnya tadi itu, tupoksinya tadi itu dilakukan berbasis akidah dan ketaatan kepada syariat. Nah, dari sini insya Allah kita akan bisa membentengi begitu ya anak-anak kita dari arus Islamofobi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi tentang melindungi atau menguatkan ananda atau generasi dari arus Islamofobi. Saya kembalikan kepada Bu Aileen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rahimakumullah,
cukup berat ya pembahasan kita pada sore hari ini, seberat bahaya yang terkandung di dalam framing jahat Islamofobia yang memang akhir-akhir ini sangat deras sekali meluncur di tengah-tengah umat ya, seperti itu. Baik, ini udah ada satu pertanyaan cukup bagus juga. Kebetulan dari Bu Andika yang saat ini ada di Perancis. Perancis, halo apa kabar? Mungkin sekarang masih jam 10 pagi ya. Kebetulan Perancis ini kan juga termasuk ini ya dok ya, tingkat Islamofobianya sangat tinggi dan tingkat diskriminasinya itu Masya Allah sangat terkenal sekali ya di seantero dunia. Ini mengajukan pertanyaan dok, anak usia mumayyiz jika menemukan framing dari media tentang Islamofobia yang kenyataannya itu memang dilakukan oleh orang Islam, maka itu memang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Ananda. Bagaimana menghapuskan framing tersebut dan cara memberikan pemahaman bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bu Andika memberikan contoh, akhir-akhir ini di Prancis terjadi pemenggalan kepala seorang guru sejarah di Prancis oleh seorang muslim. Ya kan, ini diberitakan berminggu-minggu, berhari-hari gitu ya, karena guru tersebut memaparkan karikatur Nabi Muhammad, kalau nggak salah digambarkan telanjang, sehingga membuat reaksi kemarahan dari umat Islam. Karena tindakan oknum tersebut, Islam menjadi bulan-bulanan di sana, sampai masjid ditutup, muslimah berhijab diganggu, ditusuk, dan sebagainya. Nah, ini seperti apa framing, mengatasi framing yang seperti ini pada jiwa anak-anak, dok? Monggo. Ya, betul sekali. Jadi yang tadi saya terangkan dalam bentuk-bentuk Islamofobia tadi itu memang beda tempat, beda intensitas ya, beda kualitas fobinya juga. Kalau kita di sini mungkin merasakannya lebih ke arah propaganda, stigmatisasi, narasi buruk, pencitraburuan begitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang minoritas umat Islamnya itu yang mengalami perlakuan-perlakuan yang sifatnya fisik, seperti penyerangan terhadap diri maupun properti yang mereka punya. Nah, kalau kemudian kita menemukan memang ada fakta, tadi kan memang saya tunjukkan di antara faktor yang memicu terjadi Islamofobia itu kan yang dianggap salah satu yang dijadikan sebagai alasan karena ada kelompok-kelompok tertentu, ada persen-persen tertentu yang dianggap merepresentasikan kekerasan itu memang perlu untuk ditakuti, gitu kan ya. Contohnya misalkan ini, dikatakan di sini ada seorang muslim yang melakukan pemenggalan guru. Dan itu ada sebuah kronologisnya ternyata, ya. Jadi bagaimana? Pertama, kita harus tunjukkan bahwa faktanya orang manusia di tengah masyarakat itu sangat beragam dan berbeda-beda. Ketika kemudian kita mau menerangkan tentang Islamnya, kita menerangkan tentang Islam itu harus dibedakan dengan umat Islamnya. Ya. Kalau kemudian kita ketika mau menyampaikan kepada anak kita, nanti kita akan menyampaikan Islamnya sebagai jalan hidup, sebagai konsep yang baik, gitu ya. Itu adalah item yang berbeda dengan umat Islamnya. Kalau umat Islamnya, maka di sini ini akan kemudian kita temukan variasinya, gitu. Variasi yang macam-macam yang bahkan bisa jadi umat Islam itu ada yang tidak mengenal Islam, yang tidak kemudian menerapkan Islam begitu. Tapi kalau Islamnya sendiri itu adalah sebuah kebaikan. Jadi pertama pembedaan itu. Lalu tunjukkan konsep Islamnya. Konsep Islamnya tentang melakukan pembunuhan, melakukan tindakan kekerasan spesifik tergantung apa yang mau disampaikan di situ. Tentang pencederaan ya, penusukan, baik yang melakukan itu non muslim kepada kaum muslimin atau kaum muslimin kepada orang Islam kepada orang lain ya, baik itu karena ada yang memicu maupun tidak, itu letakkan bagaimana penjelasan Islam apa adanya. Bahwa dalam Islam itu nyawa itu menjaga hidupnya satu nyawa itu laksana menjaga alam dunia seisinya. Posisinya itu hilangnya satu nyawa di sisi Allah itu lebih ringan daripada rusaknya atau hancurnya dunia seisinya, kan begitu hadisnya. Jadi artinya nyawa dalam pandangan Islam itu luar biasa hak yang harus dijaga. Maka ketika kemudian itu dijaga, ada penjagaan betul ketika ada pencederaan terhadap jiwa maupun fisik manusia.
ketika orang itu disakiti, dipukul saja, dia punya hak untuk melakukan pembalasan, kan begitu kan ya? Dicederai telinganya, dicederai matanya, itu dia punya hak, karena itu bagian apa? Penjagaan. Kalau kemudian dianggap angin lalu pelanggaran terhadap sehatnya badan orang, nyawa orang, dianggap angin lalu, nggak ada penjagaan, nggak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya, maka di situ akan membuat nyawa tidak berharga. Padahal Islam tadi konsepnya menjaga nyawa luar biasa. Maka di situ kita kenal yang namanya ada hudud ya, tentang pembunuhan, ada jinayat, ada bahkan kehormatan, bahkan pun ada hukum tertentu yang kemudian sangat dipelihara. Orang difitnah gitu ya, difitnah melakukan sebuah keburukan yang memalukan, itu ada hukumnya. Membicarakannya sebagai bahan ghibah yang itu mencederai kemuliaannya, itu ada hukumnya begitu. Nggak boleh dilanggar itu. Itu terangkan bagaimana syariat itu kemudian menunjukkan itu. Kapan kemudian sebuah nyawa itu kemudian menjadi ada haknya gitu ya, dan seterusnya. Misalkan boleh orang itu meminta balas balik untuk mencederai, memukul pipi yang sebagai ganti pipinya yang dipukul, karena itu memang itu namanya keadilan itu di situ. Meskipun kemudian ada konsep Islam, ketika dia memilih untuk memaafkan, itu dikatakan ahsan, kan begitu ya. Ahsan, tetapi dia pada asalnya punya hak untuk mendapatkan keadilan, yaitu melakukan yang namanya kisos, hukum-hukum jinayah. Misalkan seperti itu Bu Andika, terangkan syariahnya. Setelah kemudian membuat anak itu paham, ini sesuai dengan level berpikirnya ya, level berpikir yang dia punya ya, dan ambil bahasa yang juga bisa mengantarkan pemahaman yang dia butuhkan. Lalu kalau syariah sudah disampaikan, lalu masuk ke dalam syariah itu bagaimana diterapkan pada fakta yang terjadi. Saya bicara konsep itu diterapkan kepada fakta yang mungkin tidak ideal tadi orang per orang. Kalau ada muslim yang kemudian melakukan tindakan seperti itu, kan dalam bahasa bagaimana tadi? Oh salah, maka dia sebenarnya dia terkategori sebagai seorang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariah. Dia akan diberlakukan begini. Kalau kemudian ada orang lain non muslim, ketika itu diterapkan hukum Islam, maka seperti ini juga. Jadi akan terlihat kemudian, oh berarti diberlakukannya ya sama. Dalam sistem Islam kan diberlakukan ketika itu aturan sosial kemasyarakatan ya sama persis, mau muslim maupun non muslim. Ada yang melakukan pencurian, ada yang melakukan perzinahan, ada yang melakukan perampokan, ya sama. Ada yang melakukan pembunuhan, sama. Hukumnya sama. Adil. Kalau kemudian itu sudah disampaikan, oh sudah tergambar, berarti adil ya. Konsep itu ketika diterapkan pun adalah prinsipnya adalah keadilan. Lalu kok ada masuk ke dalam variasi orang per orangnya tadi. Kenapa kemudian ada muslim yang begitu? Kenapa kok ada non muslim yang begitu? Apakah itu karena dia sedang menerapkan aturan Islam? Ataukah karena ini sedang menerapkan aturan agamanya, kalau yang non muslim? Kita bisa tunjukkan di situ. Ternyata bisa jadi enggak. Bisa jadi ternyata dia itu justru karena enggak paham. Bisa jadi dia karena kemudian dijebak. Bisa jadi tergantung macam-macam. Tunjukkan faktanya, realitanya seperti apa. Kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang yang mungkin terjadi itu buka. Begitu ya. Termasuk juga ada kalanya juga itu tadi masuk dalam area fabricated ya, yang dibuat begitu loh. Nah, contoh yang kemudian diberikan di sini nih, kalau kita lihat ternyata kan justru karena ada sebuah penghinaan yang masif terhadap sosok yang dimuliakan oleh Allah, oleh Islam, dunia akhirat, itu sosok termulia dunia akhirat begitu. Kemudian oleh sang guru itu dilakukan sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan, tapi tidak terlihat oleh sistem hari ini yang sedang tegak, itu sebuah upaya untuk apakah itu untuk menegakkan keadilan, tidak melarangnya, tidak boleh ada sebuah penghinaan dari agama terhadap agama manapun, tidak boleh ada sebuah aktivitas yang melakukan provokasi terhadap agama manapun, penghinaan terhadap orang atau person tertentu yang dimuliakan dalam agama tertentu, misalnya begitu. Kok tidak ada itu? Maka itu kemudian menjadi sesuatu yang juga harus kita dudukkan secara proporsional, kan ada faktanya begitu. Kenapa kok ada begitu? Oh iya, ini adalah karena yang sedang ada di tengah masyarakat kita, sistem yang sedang tegak, yang sedang diterapkan, itu memang adalah sistem sekuler, bukan sistem Islam. Apalagi kemudian sistem sekuler ini adalah sistem sekuler kapitalis liberal, yang memang kemudian meletakkan kebebasan individu itu termasuk sesuatu yang dijunjung. Orang boleh berbicara apa saja, dia bisa bikin karikatur apa saja, dia boleh mencela apa saja, bikin
bikin pidato apa saja, bikin tontonan atau drama apa saja, kan begitu, saya di drama-drama kan, di film-film kan, kebencian-kebencian itu tadi, narasi Islamofobi tadi, itu dibolehkan. Maka itulah yang kemudian harusnya kemudian menjadi fokus kita. Ini loh berarti bukti kan kalau kemudian Islam itu tidak diterapkan, inilah yang terjadi. Kehidupan yang tidak hanya memicu kerusakan bagi umat Islam atau non-muslim, tapi semuanya. Siapa yang kemudian senang ketika situasi seperti ini? Ketika ada yang terprovokasi dari muslim gara-gara tindakan non-muslim yang menghina nabinya tadi, kemudian melakukan luar biasa itu kan, Rasul digambarkan telanjang, luar biasa. Kaum muslimin itu tidak ada yang berani begitu menggambarkan wajahnya saja, mereka tidak melakukannya begitu. Ini kan sengaja menghina. Ketika kemudian ada yang terprovokasi, kan sesuai dengan maunya dia, memprovokasi. Ketika ada yang terprovokasi, lalu kemudian melakukan kejahatan itu tadi, menghilangkan nyawa, ada reaksi balik dari tengah masyarakat. Akhirnya kemudian kaum muslimin juga menjadi korban, kaum muslimin tidak bersalah menjadi korban, tapi saya yakin di tengah-tengah masyarakat itu juga ada non-muslim yang juga melihat itu menjadi, ini suasana tidak sehat ketika orang-orang tetangga saya yang tidak bersalah apapun, mereka baik-baik saja, kemudian akhirnya menjadi tidak bisa kemana-mana, yang kemudian menjadikan suasana itu menjadi tegang, kan begitu kan ya, yang akhirnya mereka sendiri khawatir kalau seandainya mereka minoritas sendirian jalan di komunitas muslim, mungkin mereka yang jadi korban, kan begitu. Akhirnya kan menjadi muncul sebuah suasana narasi kebencian gara-gara itu tadi. Maka seharusnya kan tidak ada narasi kebencian seperti itu. Ya, itu yang bisa dilakukan Bu Andika. Tapi yang perlu ditambah lagi adalah akhirnya memang ketika tidak ada perlindungan dari masyarakat dan negara, itu memang harus ekstra akhirnya upaya yang dilakukan oleh perorangan. Yang bisa itu mungkin di antara teknisnya adalah mengupayakan kita tinggal di wilayah-wilayah yang relatif aman, tetapi kan tidak bisa begitu juga. Kita mungkin kerjanya di wilayah yang berbeda lagi dan seterusnya. Jadi ini memang ujungnya adalah karena sistem yang sedang memimpin ini memang meniscayakan kebebasan individu melakukan kerusakan seperti itu dianggap sebagai sebuah hak. Dan itu adalah kerusakan bagi semua. Begitu. Ya. Begitu Bu Andika, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bisa memahamkan si kecil ya dalam menghadapi fakta yang memang benar-benar di depan mata ya kalau di sana ya Dok ya. Iya, betul. Waktu saya menuliskan apa saja kira-kira rekomendasinya, itu saya membayangkannya sekiranya kalau saya itu ada di wilayah-wilayah seperti itu. Wilayah-wilayah minoritas supaya kemudian dapat apa kemudian yang harus saya lakukan begitu ya. Kalau kemudian di sini mungkin benar-benar ya lebih ke arah menguatkan begitu ya Mas, melawan narasi kan begitu. Kalau di sana akhirnya memang betul-betul dia harus kuat, memang harus kuat profilnya. Kalau enggak dia mau ikut-ikutan takut terhadap syariat. Ya, ya betul. Iya Dok. Itu Dok. Dan ini ada pertanyaan satu lagi, cukup bagus juga pertanyaannya dari Bu Muhaimina ya. Pada poin kelima terkait pilar negara dan penerapan aturan di masyarakat dalam membentengi Islamofobia, apakah Indonesia bisa memfilter arus Islamofobia di mana kondisi sistem pemerintah dan hukum yang berlaku di negeri ini kan memang tidak sedang menerapkan syariat Islam, Dok. Seperti itu. Ya. Yang tadi saya sampaikan itu kan begini, bahwa untuk bisa lingkungan kondusif tadi, lingkungan itu menjadi kondusif untuk tumbuh kembangnya anak kita, itu kan mengharuskan memang lingkungan itu semua interaksinya itu memang juga dibangun atas dasar akidah Islam dan ketaatan. Jadi masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang peduli dengan sekitarnya itu juga karena iman, karena Islam mereka, karena dorongan iman mereka. Dorongan iman itu kan tidak kemudian menjadikan ketika seorang muslim bertentangan dengan non-muslim itu akhirnya kemudian apakah dia membantu? Ya kan tidak. Misalkan di dalam konsep Islam, karena keimanannya seorang muslim itu, dia akan mengerti bahwa tetangga itu dalam Islam itu ada beberapa tingkatan. Tetangga karena kedekatan rumahnya dengan kita, satu level. Karena
tetangga yang dia itu dekat dan dia muslim. Berarti dia adalah lebih tinggi lagi posisi prioritasnya, haknya lebih banyak, dua level. Atau tetangga yang dia juga adalah sesama saudara muslim, plus dia itu masih kerabat kita, maka dia kalau misalkan kita punya 3 level tetangga itu di sekitar kita, lalu kemudian kita memiliki sebuah kelebihan begitu, kita mau sodako, mana yang paling prioritas untuk mendapatkan sodako kita, gitu ya? Itu adalah yang paling dekat, yang dia muslim dan dia saudara kita, karena dia paling kuat. Kalau sama-sama dekatnya gitu ya, sama-sama sebelah rumah, tapi kemudian ada saudara kita dan dia muslim, nah itu malah lebih utama kan begitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata, tapi ketika menjelaskan tentang apa hak dan kewajiban kepada tetangga yang non muslim tadi, bahkan seperti wajib untuk mengamankan mereka dari kejahatan kita, tidak boleh ada kejahatan tangan kita maupun lisan kita kepada mereka, bahwa kalau kita masak tercium aromanya berikan kepadanya, itu kan non muslim juga tetangga gitu loh. Jadi banyak di situ ya disampaikan, ketika mereka membutuhkan bantuan maka kita wajib menjadi orang yang pertama untuk menolongnya karena kedekatan kita sebagai tetangganya. Nah, ini sesuatu yang akan dilakukan oleh masyarakat karena keimanannya. Ketika ada anak tetangga yang dia itu meso atau dia ketahui kemarin itu kok kelihatannya pakai narkoba di di ujung sana, di gang sana, atau diam-diam dengan teman-temannya itu kelihatan kemarin itu minum minuman keras, dia punya rasa sayang, maka dia akan ingatkan. Karena keimanannya mungkin dia akan menyelamatkan tetangganya atau anak tetangganya yang non muslim. Karena di dalam Islam keimanan dia itu mengharuskan dia menjadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang lain supaya kemudian interaksi ini itu sifatnya langgeng sesuai dengan sebagaimana yang disyariatkan, memang berarti memang ada negara yang memang mau dan mampu menjadi penegak aturan yang berbasis kepada ketakwaan tersebut. Lah, yang kompatibel kalau memang dalam hasanah fikih Islam memang disebutkan itu adalah yang kita kenal dengan khilafah Islam, daulah Islam yang diwariskan oleh Rasulullah setelah Rasul wafat, ada khulafa, kan ada hadisnya. Beliau adalah nabi terakhir dan setelah beliau itu tidak akan ada nabi lagi, tetapi akan ada banyak para khalifah, para pemimpin negara yang akan mengatur urusan rakyat, dan beliau memberikan sebuah contoh ya, penyebutan yang akan kemudian meneruskan mereka itu periode setelah kenabian adalah ada khulafaur rasyidin. Jadi para khulafa yang mendapatkan petunjuk itu contohnya adalah khilafah yang 4 itu, yang kalau kita sholat tarawih itu kan kemudian juga disebut oleh Bilal itu. Nah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka itu dikatakan sebagai khulafaur rasyidin. Berarti ada memang warisan sistem itu yang disebut oleh Rasul sebelum beliau wafat begitu. Jadi kalau kemudian kita, apakah bisa negeri ini? Ya kalau negeri ini mau menyandarkan kepada ketakwaan kepada Allah, mau kemudian mengambil untuk menerapkan aturan Allah, tentu bisa melindungi masyarakat karena melekat penjagaan itu tadi itu ada pada penerapan syariah kafah yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan, kami bukakan keberkahan pada diri mereka dari langit maupun bumi. Jadi itu nanti akan mengantarkan kepada kebaikan. Keberkahan itu adalah tetap dan bertambahnya kenikmatan dan kebaikan. Kan itu definisinya. Jadi kita akan satu sisi itu akan bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari interaksi-interaksi yang terjadi, ada jual beli yang terjadi, ada pertemuan belajar mengajar yang terjadi, ada dokter dengan pasien yang terjadi, tapi semuanya dalam koridor syara yang benar. Tidak kemudian membuat gara-gara pertemuan di tempat kerja ternyata terjadi perselingkuhan, gara-gara aktivitas sekolah ternyata terjadi perzinahan antar remaja, gara-gara kemudian ada transaksi jual beli ternyata ada yang menjual narkoba, ada yang membeli narkoba. Tidak begitu. Tapi kalau kemudian menggunakan syariah, maka di situ akan kita dapatkan yang namanya tetapnya kebaikan
dan kenikmatan dan bertambahnya kebaikan dan kenikmatan tersebut. Begitu. Jadi kuncinya ada pada mau menerapkan syariah apa enggak. Kalau enggak ya enggak ada jaminan, karena jaminan itu terletak pada syariah. Seperti itu. Syariah dan penerapnya adalah seorang penguasa yang amanah, yang amanah dan mampu untuk menerapkannya. Begitu Bu Aini. Ya, demikian Bu Muhaiminah, memang repot ya kalau misalnya sistem hari ini memang tidak menerapkan syariah, tentu framing jahat tentang Islamofobia ini justru didukung karena kebebasan berpendapat ini benar-benar diagung-agungkan di sini begitu ya. Begitu kira-kira Ibu-ibu pembahasan kita yang cukup penting hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami, mendapatkan ilmu baru, dan sekaligus juga membentengi anak-anak kita ya dari framing jahat Islamofobia yang hari ini memang sangat deras berada di opini publik dari negeri kita kali ini. Waktu juga yang akan memisahkan kita, mudah-mudahan kita tidak mencukupkan diri untuk mengkaji Islam, sehingga kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi pekan depan di Jumat sore bersama Ustadzah Dr. Faiza Rosida. Baik Ibu-ibu, mari forum ini kita tutup bersama dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu terima kasih semua kehadirannya di sini, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita dan umat tentunya. Dr. Faiza matur nuwun sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan ibu-ibu semua tetap stay tune di kajian Muslimah Tangguh. Ini adalah merupakan sahabat kita yang kuat untuk semakin taat. Bagi ibu-ibu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.